Shalom kepada kita semua. Saat ini kembali lagi di ringkasan Kalau Sahabat kita, dan saat ini kita telah tiba di pembelajaran yang kedua dengan judul yaitu Fondasi Kejadian. Dan saya akan membahas di pembelajaran hari Kamis yaitu tentang ular dan naga. Tapi sebelum itu, mari kita tolong doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini, kecurahan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, di pembelajaran hari Kamis, yaitu dengan judul Ular Naga. Kita sudah tahu bersama ketika kejadian di Taman Eden, bagaimana peristiwa tentang penggodaan di Taman Eden, yaitu yang dilakukan oleh si ular atau naga ini. Masalah penyembahan adalah satu objek utama dalam kitab Wahyu. Jadi kita tahu bersama bahwa masalah penyembahan dalam satu objek utama yaitu dalam kitab Wahyu, yaitu pelakunya si ular, dan pelaku dan mendukung sistem penyembahan yang selalu diidentifikasikan sebagai naga. Kita boleh baca di dalam Wahyu 13 ayat 2 sampai 4. Saya percaya semua kita sudah membacanya di rumah. Nah, gambaran dari ular ini dari kerup yang jatuh dan bukanlah kebetulan. Itu dengan jelas mengarahkan kita kembali ke Taman Eden, di mana seekor ular memasuki Firdaus, membujuk Adam dan Hawa untuk mengikutinya, memberontak melawan Sang Pencipta. Jadi ketika kita sudah bersama pemberontakan yang terjadi di surga yang mengakibatkan si ular ini dibuang jatuh ke bumi, ini bukanlah satu kebetulan. Namun dia memasuki Firdaus untuk membujuk Adam dan Hawa untuk mengikutinya. Untuk mengikuti supaya apa? Memberontak melawan Sang Pencipta. Ada dua macam hal di dalam kitab suci di mana iblis menyesatkan seluruh dunia. Yaitu yang pertama di dalam Kejadian, di mana dia menyesatkan manusia pertama kita, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian di dalam Wahyu, di Wahyu yang dimana iblis diidentifikasikan sebagai seorang yang menyesatkan. Kita boleh baca di dalam Wahyu 12 ayat 9, saya akan bacakan kepada semua. Wahyu 12 ayat 9 mengatakan seperti ini. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ketika dia dilemparkan ke bumi, ini bukanlah suatu kebetulan, namun di mana dia membujuk Adam dan Hawa untuk apa? Untuk supaya ada bersama-sama mereka memberontak Sang Pencipta. Nah, di sini bagaimana Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika Adam dan Hawa atau Hawa secara khususnya digoda oleh ular, sebenarnya kita sudah tahu, Tuhan sudah peringatkan bahwa mereka boleh memakan semua apa yang ada di taman tersebut, kecuali yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apa yang terjadi yang dikatakan oleh ular tersebut? Bahwa dia mengatakan pertanyaan untuk, bukankah semua di pohon buah yang di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Dan sebenarnya di sini Tuhan sudah tekankan bahwa ini adalah satu kesalahan, atau bagaimana kita boleh berpikir, oh ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Tapi bagaimana pikiran manusia membuat ini sehingga dia bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak. Dan di sini Tuhan akan menekankan kepada kita semua bagaimana kita boleh mengetahui ciri-ciri penyesatan yang ada di saat ini, atau bisikan-bisikan dari sejahat ini. Untungnya karena dari sifat pertentangan besar tidak berubah, dan karena kita memiliki titik acuan yang jelas dalam nubuatan kitab suci, orang Kristen dapat menyaring tren dan memulai mengenali di mana letak jebakan-jebakan spiritual itu. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita peringatan terlebih dahulu supaya kita bisa membedakan bagaimana apakah ini penyesatan atau tidak. Karena di sini ditekankan bahwa nubuatan yang dilukis dalam Wahyu menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyimpang dari rencana permainan yang dia gunakan di Eden. Jadi dia tidak menyimpang di permainan itu. Artinya
permainan yang dilakukan dari Taman Eden itu akan tetap dia lakukan sampai di zaman ini. Yaitu apa? Menyesatkan atau menipu, memutarbalikkan semua fakta sehingga kita akan tersesat. Nah, di sini bagaimana pentingnya kita belajar nubuatan itu supaya apa? Supaya kita boleh mengetahui sifat atau ciri-ciri penyesatan tersebut. Karena apa yang ditekankan tadi bahwa permainan yang dia gunakan di Taman Eden tetap dia akan pakai sampai saat ini, yaitu tentang penyesatan atau penipuan, di mana dia menyesatkan orang-orang untuk apa? Yang kita bacakan tadi bahwa memberontak melawan Sang Pencipta, sehingga dia memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan itu tidak adil dan lain sebagainya, sehingga kita akan bingung dan tersesat, sehingga kita memilih untuk bergabung bersama-sama dalam pemberontakan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mempertimbangkan budaya berubah dari waktu ke waktu? Kita bisa lihat ya saat ini banyak sekali kekecauan yang terjadi di negara kita. Perubahan-perubahan apapun yang paling kita sudah tahu ya, sekarang ini yang viral, dimanapun perubahan undang-undang dan lain sebagainya, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Jadi kita harus mempersiapkan diri, belajar dengan betul, belajar dengan sungguh-sungguh, tapi ingat, kita harus meminta Roh Kudus untuk bagaimana kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan kiranya ringkasan Sekolah Sabat di hari ini mengajarkan kita semua bahwa ingat, Tuhan sudah memberikan kepada kita tanda-tanda atau bisa dibilang sebagai kisi-kisi. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui apa rencana dari si jahat ini, sehingga kita boleh berwaspada dan tidak tertipu oleh tipu muslihatnya. Tuhan Yesus memberkati.